Haleluya. Haleluya. Dari 600 orang itu pagi ini yang bersuara dari mati. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita beri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Engkau Bapa kami yang setia. Engkau telah menunjukkan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami ada pada saat ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami sebagai manusia, tapi semua karena kemurahan Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa,
Engkau mulia Tuhan. Baik hari ini bahkan sampai selama-lamanya, karena Engkau terlalu baik buat kami semua Tuhan. Kalau kami boleh menginjak tahun 2023 ini Tuhan, baru kami berjalan dan kami berjalan. Kami yakin kami berjalan bersama dengan Engkau. Kami mempunyai satu keyakinan yang besar. Kalau kami berjalan bersama dengan Engkau, sukacita akan Engkau berikan buat kami semua. Terima kasih buat bukti yang nyata. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa bernapas, kami bisa memuji Tuhan, kami bisa memuliakan Tuhan, karena kesetiaan Tuhan yang begitu besar dan nyata buat kami. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini, kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu, baik dari permulaan, pertengahan, sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah, kami pulang membawa berkat yang besar. Kami pulang membawa sukacita yang besar, karena Engkau ada dan hadir di dalam kehidupan kami. Kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami. Kami sudah letakkan di bawah kaki Tuhan. Tempat ini juga Engkau kuduskan, sucikan Tuhan, supaya benar-benar kami boleh bebas memuliakan Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih. Kalau umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan, Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama memuji, mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau sucikan mereka, Engkau layakkan mereka Tuhan. Engkau pakai menjadi alat-Mu Tuhan, karena mereka melayani, karena mereka mengasihi Tuhan. Kami berdoa buat setiap pimpinan pujian, baik singer, baik tim musik ya Tuhan, baik ya Tuhan multimedia, sekalipun Tuhan membawa persembahan khususnya buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Apa yang ditabur firman-Mu sebentar menjadi berkat dan bagian buat kami, sehingga iman harap kami, kepercayaan kami tetap teguh di dalam Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami yakin dan kami percaya kami sudah mempersiapkan semuanya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih. Kami akan buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, pada saat ini kita mau datang kepada Tuhan dengan satu tujuan kita mau menyenangkan hati Tuhan. Berterima kasih buat Tuhan Yesus dan berikan kekuatan, kemampuan bagi kami setiap pelayan-pelayan yang ada, bukan karena keperkasaan kami sebagai manusia atau sebagai pemuda, tetapi semua karena pertolongan Tuhan. Amin, amin. Terima kasih buat Ibu Gembala yang masih percayakan kami terus belajar di dalam melayani Tuhan. Katakan kiri kanan, Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Amin. Apa kabar saudaraku? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kalau luar biasa berdiri dong. Kalau dulu kayaknya nggak luar biasa, ya kan? 3 minggu telah kita lewati di tahun 2023. Berkat apa yang kau terima? Kabar buruk apa yang kau terima? Semua karena Tuhan setia dalam kehidupan kita. Dia tetap ada bersama dengan kehidupan kita. Apa kabar saudaraku? Kurang ini. Jadi kabar baik, diberkati Tuhan, luar
luar biasa sambil bangun dan melompat. Yes-nya 3 kali. Amin. Ya. Apa kabar saudaraku? Haleluya. Tetap berdiri. Saya cuma mancing saya juga berdiri saudaraku. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Dan pada saat ini kita mau melayani Tuhan dalam bentuk pujian dan penyembahan kita. Kita mau setiap apa yang kita miliki, suara yang ada, tangan yang ada, kita mau pergunakan semuanya guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hatiku rindu Tuhan, rindu untuk melayani. Mari kita memuliakan nama Tuhan dengan kekuatan kita. Haleluya. Kita mau undang kuasa Tuhan hadir di tempat ini. Haleluya. Hatiku rindu Tuhan.
Haleluya. Melalui pujian kita naikkan, hati Tuhan boleh disenangkan. Terima sukacita surga. Haleluya. Cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat merasakan kasihnya, yang berkesukaan. Cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Rasakan kasihnya, dia namanya yang berkesukaan. Cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya,
remaja. Maju ke depan semua. Kita akan pujian dengan nama Tuhan. Ayo pemuda remaja.
Puji Tuhan. Doa dari kami pemuda dan remaja bahwa hanya dengan Tuhan kita bisa berjalan. Tanpa Tuhan kita akan, kalau bahasa Batak, liu, tersesat. Tapi karena dengan Tuhan kita boleh mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Amin. Bukan hanya pemuda dan remaja, tapi kita semua di tempat ini, bahwa hanya dengan Tuhan kita beroleh kemenangan. Amin. Kita berdiri bersama-sama, saudara. Di setiap kehidupan yang kami alami Tuhan, di setiap pribadi kami masing-masing berbeda-beda. Ada yang mendapatkan berkat, ada yang mendapatkan sukacita, dan juga ada yang mendapatkan satu problem yang begitu dahsyat. Ketika engkau mendapatkan berkat begitu mudahnya, kita berkata, oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Tetapi ketika engkau mendapatkan satu musibah, persoalan, masalah yang ada, mampukah kita dan bibir berkata terima kasih. Melalui pujian ini, saudara, di dalam setiap apapun yang engkau alami, mari tetaplah kuat. Walau badai menerpa dalam kehidupanmu, tetap kuat. Hadapi semuanya, karena ada Tuhan yang bersama dengan engkau. Haleluya Yesus. Tetaplah kuat. Tetaplah kuat. Walau
pujian kami mungkin kurang sempurna di hadapan-Mu Bapa. Tapi tolong Tuhan, Engkau akan sempurnakan semua ini Bapa, agar pujian kami boleh terdengar indah dan berkenan padamu Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Mohon ya Tuhan, Engkau kosongkan hati kami Bapa, agar Tuhan, kami boleh Tuhan mendengar firman-Mu dan menerima firman-Mu dalam hati kami masing-masing, dan dapat menerapkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Begitu juga hamba-Mu, Engkau akan pakai ya Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan boleh terpatri dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Juga sebentar kami akan memberikan persembahan untuk-Mu. Mohon ya Tuhan, Engkau sucikan tangan-tangan kami, dan Engkau Tuhan akan persiapkan kami untuk memberi yang terbaik untuk-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ini ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Haleluya. Amin. Kita akan menjalankan persembahan kita angkat pujian. Sungguh indah nama Yesus di dalam hidupku. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa ya, semangatnya dahsyat. Ya. Saya Jumat kemarin pelayanan di kantor Bea Cukai. Saya sudah sering pelayanan di sana. Tapi Jumat kemarin begitu saya datang, saya lihat yang hadir ibadah banyak sekali. Saya kaget, saya bilang sama pimpinannya, Pak, apakah sedang terjadi pertobatan besar-besaran di Bea Cukai? Saya bilang begitu. Enggak Pak, ini jumlahnya, cuma biasanya mungkin lagi tugas keluar, kali ini semua kumpul ibadah, jadi memang banyak sekali. Dan ini juga luar biasa, mengkagetkan saya hari ini ya. Penuh, saya percaya ya,
akan terjadi pembongkaran besar-besaran di tempat ini. Ya, supaya apa? Semakin banyak menampung jiwa-jiwa untuk Tuhan. Saya percaya tahun 2023 menjadi tahun penuaian global. Tuhan sedang mengadakan lawatannya yang luar biasa. Baik, terima kasih kepada Tante yang boleh mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Selamat Natal, selamat Tahun Baru, dan Gong Si Fa Choi. Ni hao ma. Soalnya latarnya Bang, ini kayaknya amplopnya sudah tersedia semua ini. Yang jelas yang terpenting bukan amplopnya. Kalau bagi saya bilang, Cu Yesus saya wo jadi cu kuailet gitu ya. Saudara ngerti? Kalau Yesus adalah hatiku, sukacita kan begitu ya. Amin. Kenapa saudara kaget? Saya Hitachi saudara ya. Hitam-hitam tapi Cina. Cu Yesus Aini. Yesus mencintai saudara. Kalau Cu Yesus Aiwo berarti cinta saya begitu. Ya, puji Tuhan ya. Itu bahasa saya dulu. Sekarang sudah lewat, ternyata datang ke sini aja tuh. Ya, keluarin lagi begitu ya. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada saya. Saya biasanya sebelum sampaikan khotbah saya sampaikan pantun. Senang saya suka pantun. Ya, semoga pantunnya ini membuka kita untuk menikmati firman Tuhan. Pantun yang pertama adalah jalan-jalan ke kota Medan. Sehingga belanja di pasar Peringgan. Kalau hatimu ingin nyaman, percaya saja kepada Tuhan. Satu lagi ya. Pak Haji memakai jubah. Sehingga belanja di tengah lorong. Kalau sudah menjadi sedekahmu, rezeki segenggam jadi sekarung. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Tolong jadi ingat pantunnya, tapi ingat firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal yang ke-26. Saya mau masuk di tahun 2023. Saya sepertinya hati saya berbunga-bunga. Saya nggak tahu sukacita apa yang saya akan menikmati di tahun 2023. Hati saya penuh dengan sukacita sekali ya. Tahun 2023. Dan saya menamakan tahun 2023 atau 23 itu adalah kegenapan firman Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di situ. Artinya setiap persekutuan, setiap ibadah yang kita lakukan, setiap perkumpulan yang kita menghadirkan Tuhan, kita pasti akan menikmati Tuhan. Dan di dalam kita menghadirkan Tuhan, ada kuasa Tuhan bekerja. Ya, mujizat Tuhan terjadi. Itu sebabnya saya rindukan, saya dambakan supaya setiap ibadah di tahun 2023 ini lakukanlah dengan sungguh-sungguh, lakukanlah dengan segenap hati supaya kita nikmati Tuhan. Haleluya. Ya. Dan saya senang sekali lagu pertama kita ya. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Amin. Apakah itu hanya sekadar lip service, ataukah itu akan menjadi sebuah realita dalam kehidupan kita? Rindu melayani Tuhan. Kita mau melayani Tuhan. Amin. Harus. Ayo, mari kita berlomba-lomba. Mari kita kembangkan setiap bakat, talenta, kesanggupan, kemampuan yang Tuhan percaya kepada saudara dan saya. Jangan disembunyikan, jangan dikubur. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Yang penting itu untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Dan amin. Saya minggu lalu saya masuk 2023 langsung disuruh pelayanan ke Blitar. Jadi saya minggu lalu saya pelayanan di Blitar dan Tulung Agung. Di Blitar Natal anak-anak sekolah luar biasa. Saya melihat satu terobosan di dalam lingkungan sekolah, Natal sekolah SD. Di dalam lingkungan sekolah itu ada gereja, gereja untuk ibadah anak-anak, bukan gereja ibadah umum. Dan saya bikin Natalan itu saya disuruh khotbah. Wah, saya bilang ini terobosan. Saya mau bawa di Jawa Barat. Ya, saya mau bawa di Jawa Barat. Bagaimana Jawa Barat?
hal yang mustahil bisa jadi tidak mustahil begitu. Ya, maka itu puji Tuhan, tadi malam kami Natal bersama Pemda dan masyarakat umat Kristiani, hadir Bapak Pejabat Bupati Pak Dhani Ramdhani, dan dia menyampaikan sambutan. Dia senang sekali dia ada di tengah warga Kristen yang beribadah. Saya berdoa supaya ada terobosan terjadi. Bahkan Ketua FKUB berkata bahwa kami ada untuk merumpulkan seluruh warga yang beragama. Ya, jadi saya percaya itu akan terjawab di tahun 2023. Doa kita tidak pernah sia-sia. Ya. Kejadian pasal 26. Tema saya pagi hari ini adalah berbual-bual. Ya, berbual-bual ini menurut perspektif Alkitab. Ya, perspektifnya Alkitab, sudut pandangnya Alkitab. Kejadian pasal 26 ayat yang ke-18. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ayat 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Nah, hal yang ingin saya ajak kita melihat dan memahami pagi hari ini berbicara tentang berbual-bual. Ya, kalau konotasi orang biasa bilang berbual atau membual itu artinya ngomong yang berlebihan, tapi ini beda, ya, bukan berbicara yang berlebihan, tapi bagaimana kita akan menikmati satu sumber berkat, satu sumber anugerah yang melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Ya, berbual-bual berkaitan dengan sumber mata air. Alkitab berkata bahwa Ishak menggali kembali sumur yang telah ditutup oleh orang Filistin. Sumur ini ditutup karena problem, karena masalah, karena kesulitan, karena tantangan, karena himpitan, karena aniaya. Tapi Ishak tidak ingin supaya sumur itu tetap tertutup. Dia ingin menggali. Saudara menikmati anugerah Tuhan, saudara. Ketika Ishak menggali sumur itu yang telah ditutup itu, tentu penggaliannya secara manual, saudara, ya, tidak bor, digali secara manual. Sehingga ketika dia menggali, terus dia menggali, lalu tiba-tiba dia menemukan, airnya keluar bluk, ya, berbual-bual. Ini ditemukannya mata air, sumbernya langsung. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Wow. Saudara mungkin bingung ya, apa maksudnya? Mari kita lompat sejenak ke Yohanes pasal yang keempat, ayat 13-14. Yohanes pasal yang keempat, ayat 13 dan 14. Oke, Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya. Ini sumber mata air yang berbual-bual ini, saudara, ya, yang digali oleh Ishak, dan itu sudah dinikmati oleh Abraham ayahnya, adalah sumber mata air yang berbual-bual. Dan saya rindu supaya jemaat Tuhan juga menikmati sumber mata air yang berbual-bual. Kalau saudara ingin menikmati sumber mata air yang berbual-bual, pada pagi hari ini saya ingin memberikan 4 poin. Ya, mengingat waktu kita terbatas, jadi saya percepat saja.
4 poin untuk membuat kita bisa menikmati sumber mata air yang berbuah-buah. Bukan hanya kita nikmati, tapi kita mengalirkan sumber mata air itu kepada banyak orang yang akan menikmati. Karena tahun 2023 adalah tahun penuaian. Saudara harus mempersiapkan mata air itu untuk dialirkan kepada banyak orang. Ada begitu banyak orang yang sedang membutuhkan aliran air hidup dari saudara dan saya. Ya, kita kembali kepada Kejadian pasal yang ke-26 tadi, ayat 20. Kejadian pasal yang ke-26 ayat 20. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Poin pertama untuk saudara bisa menikmati air yang berbual-bual adalah apa yang dikatakan oleh Ishak. Ishak menamai tempat itu Esek. Esek artinya perselisihan atau penindasan. Ya, perselisihan atau penindasan. Untuk membuat kita bisa menikmati air yang berbual-bual di tahun 2023. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama adalah hindarkan diri kita dari segala bentuk perselisihan dan penindasan. Ya, artinya jangan sampai gara-gara hal sepele kita ribut, saudara. Usahakan apa? Perdamaian. Usahakan apa? Sejahtera. Usahakan apa? Ketenangan di dalam seluruh kehidupan kita. Ada banyak hal-hal yang bisa membuat keributan terjadi. Ada banyak hal-hal yang bisa membuat perselisihan terjadi. Dalam 1 Korintus pasal 3, ya, mulai ayat yang ke-2. 1 Korintus pasal 3. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ayat 3. Tuh. Ya, ayat 3, 1 Korintus pasal 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Hal yang penting adalah hindarkan kita dari segala bentuk perselisihan, karena perselisihan itu menggambarkan masih manusia duniawi dan hidup secara duniawi. Kita masih beranggapan, saya masih manusia, saya masih dalam daging, betul, saudara. Tetapi kita ini sedang dalam proses perjalanan menuju kesempurnaan. Jangan kita terus berkutat di balik kelemahan keterbatasan kita, lalu kita berkata, saya tidak bisa maju, saya tidak bisa melangkah. Ya, kita sedang dipersiapkan menjadi pribadi-pribadi yang istimewa, yang akan mengalirkan aliran-aliran berkat Tuhan bagi banyak orang. Tapi kalau kita sendiri tidak mau maju, kita sendiri tidak mau bertumbuh, kita sendiri tidak mau melangkah, bagaimana Tuhan mau pakai kita? Itu sebabnya harus ubah pola pikir kita, ya, ubah paradigma kita, supaya apa? Kita bisa menghidupi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sistem pemikiran kita itu harus dirubah. Selama ini sistem pemikiran kita berpikir secara dunia, secara manusia terus. Sekarang kita harus rubah, kita harus berpikir sistem sorga dan hidup secara rohani. Kalau kita ingin hidup secara rohani dan berpikir secara sistem sorga, kita harus hidup dalam kelengkapan firman Tuhan. Ya, hidup kita harus dikuasai oleh firman Tuhan. Baru kita bisa berpikir secara sorga, menselaraskan, mensinkronkan logika berpikir kita dengan pikiran sorga. Ya, kalau saya bilang, jikalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ada amin? Amin. Kalau masih ada perselisihan, kalau masih ada penindasan, itu artinya logika berpikir kita belum selaras dengan pikiran sorga, belum sinkron dengan pikiran sorga. Tapi kalau kita sudah hidup dalam damai sejahtera satu sama yang lain, baik dalam rumah tangga, baik dalam lingkungan tetangga kiri kanan, baik dalam gereja. Makanya saya katakan bahwa kedamaian itu harus dimulai dari rumah tangga. Suami istri harus damai. Adakah damai di hatimu? Adakah sukacita? Betul kan? Dimulai dari rumah tangga. Istri sama suami
akur damai, orang tua sama anak akur damai. Ketika itu dibawa ke gereja, ini kan kumpulan keluarga, komunitas keluarga demi keluarga. Kalau keluarga yang satu sudah damai, datang ketemu keluarga yang satu damai, maka di sanalah berkat Tuhan akan dicurahkan. Sungguh alangkah baik dan indahnya bila saudara bersaudara diam rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang mengalir ke janggut dan ke jubahnya turun. Seperti embun yang dari Bukit Hermon mengalir ke Bukit Sion. Itulah orang-orang yang hidup dalam damai. Jauhkan, hindarkan hidup kita dari perselisihan, maka hidup kita akan berbual-bual dengan sumber mata air yang tidak pernah akan padam. Yang kedua, ya, ayat yang ke-21. Kejadian pasal 6 ya, 21. Tetapi barang ayat 21. Kejadian 26 ayat 21. Ya, kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Sitnah artinya pertengkaran atau perkelahian. Ya. Mulai dari perselisihan, mulai dari ribut yang kecil-kecil, masuk kepada perkelahian. Akibatnya kita kehilangan berkat Tuhan. Tertutupnya aliran berkat Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, belajar dari pengalaman Ishak. Di mana Ishak menggali, di situ selalu berhasil. Di mana Ishak berkarya, di situ dia selalu sukses. Di mana Ishak berada, di situ selalu dia mengalami mujizat Tuhan. Artinya apa, saudara? Kemana kita pergi, di mana kita berada, kita selalu menikmati anugerah Tuhan. Yang penting hidup kita adalah selaras dengan Tuhan. Jauhkan dari segala pertengkaran dan keributan, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak patut untuk dilakukan. Ada satu cerita begini, saudara. Pada waktu bunga gelombang cinta masih mahal-mahalnya, tahu gelombang cinta, saudara? Masih mahal-mahalnya. Satu waktu dalam satu keluarga ini suami istri suaminya sudah berhenti kerja karena satu lain hal, istrinya masih bekerja. Lalu kemudian suaminya suka beli yang murah-murah, istrinya beli yang mahal tapi tidak mau sepengetahuan suaminya. Jadi satu waktu dia ketemu bunga gelombang cinta ini, dia beli dengan harga 1,5 juta. Ya, 1,5 juta. Lalu pulang ke rumah supaya suaminya tidak marah, ditanya suaminya, beli di mana itu? Di pasar, Pak. Berapa harganya? 150.000. Ya kan, 1,5 juta dihilangkan modal ya, 150.000 ya, 150.000 ya. Terus istrinya sedang berangkat bekerja, lalu kemudian suaminya ini kedatangan teman, kedatangan teman, lihat bunganya bagus, wah bungamu bagus, beli dong saya beli. Dari mana belinya itu? Dari pasar, istri gue yang beli. Berapa harganya? 150. Udah saya bayar itu 750.000. Wis. Temannya bayar 750.000. Suaminya pikir 150 dibayar 750.000, untungan 600.000. Kan gede, saudara. Gede, untung 600.000. Wah, cincai lah gitu. Udah pasti datang, wah. Begitu istrinya pulang dari kerjaan, dia lihat bunganya, kok gak ada bunga. Halo, Pak, gimana bunga gelombang cinta itu? Bapaknya dengan bangganya, dengan senangnya, dia pikir untung 600.000. Pasti istriku senang banget 600.000 untungnya. Dia dengan bangga dia cerita, wah tadi teman bapak datang, tadi lihat bungamu senang, dia bayar 705. Nah, baru bilang 705, istrinya pingsan sudah. Ya, istrinya pingsan. Wah kenapa? Biasanya ibu-ibu dapat beli gede kok senang, ini malah baru ngomong 705 langsung pingsan. Wah pingsan. Akhirnya terus disadarkan begitu sadar. Dijelaskan kenapa? Kan untungnya besar 600.000 untungnya. Itu ditanya, istrinya bilang gini, itu bukan harganya 150.000, itu harganya 1,5. Kalau 1,5 suaminya yang pingsan sudah. Karena kemahalan, ya 1,5 juta. Kenapa? Karena tidak ada kejujuran di dalam rumah tangga itu.
ngomong kejujuran. Berapa harganya? Langsung aja. Boleh nggak? Atau ada komunikasi yang baik yang terbangun di antara keluarga itu? Pasti tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Ada amin? Jadi bangunlah komunikasi yang baik di dalam rumah tangga kita. Komunikasi itu sangat penting, saudara. Ya, jangan ada rahasia di antara kita. Ingat kejadian ketika Allah memberkati Adam dan Hawa. Allah berkata, keduanya telanjang. Apa artinya? Terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada yang dirahasiakan. Saya sebenarnya, saya cuma tahan-tahan. Jangan, saudara, ya. Berarti Anda sedang memikul beban itu sendirian. Ayo, ceritakanlah secara gamblang, terbuka kepada suami, kepada istri. Istri kepada suami, suami kepada istri. Hari-hari ini salah sasaran, saudara. Banyak suami-suami yang ceritakan masalahnya kepada istri orang. Banyak istri orang yang salah, saudara. Terbuka ini dalam rumah tangga. Amin. Betul, saudara. Ini curhat di mana-mana. Satu curhat di rumah. Lalu kemudian ajak berdoa bersama. Apalagi itu suami istri takut Tuhan. Ayo ajak berdoa. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada masalah yang tidak bisa ditolong, saudara. Ayo ajak bersama. Apalagi suami istri, anak-anak duduk bersama dengan rukun lalu berdoa. Apa yang diminta Tuhan pasti jawab. Kalau ingin menikmati hidup yang berbuah-buah, mari saudara, hindarkan dari segala pertengkaran yang membawa kepada kekacauan. Yang ketiga, saudara, ayat yang ke-22. Yang ketiga, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamanya Rehobot. Dan dia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Ada amin? Kata Rehobot artinya diperluas. Kata Rehobot artinya diperbesar. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara ingin menikmati berkat yang besar, saudara ingin menikmati kelimpahan dari Tuhan, maka saudara harus memperbesar kapasitas saudara. Saudara harus memperbesar wadah saudara. Saudara punya wadah yang terbatas, lalu saudara minta berkat yang besar, tidak akan dikasih Tuhan. Kenapa? Kamu bazir berkat Tuhan. Ya, wadah saudara, kapasitas saudara hanya sebesar air aqua, terus saudara gelas aqua maksudnya. Lalu saudara minta berkat sebesar air, sebesar galon saudara, nggak akan tertampung. Jadi bagaimana caranya? Memperbesar kapasitas, ya, memperbesar wadah. Hidup dalam keyakinan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Seringkali kita berpikir dengan logika kita. Bagaimana saya bisa? Bagaimana saya mampu? Bagaimana saya sanggup? Nggak usah itu logika kita. Logika kita harus ditenggelamkan dalam kasih karunia Tuhan. Jadi kita berpikir seperti Tuhan berpikir ketika kita menenggelamkan logika kita kepada logika Tuhan. Cara berpikir Tuhan. Amin. Satu waktu, Santo Agustinus berjalan-jalan di pinggir pantai. Dia sedang berjalan-jalan, lalu kemudian refreshing dia, mungkin lagi sumpah dia jalan di pantai. Lalu dia lihat seorang anak kecil yang sedang menggali lubang di pinggir pantai. Dia gali, kemudian dia ambil air laut dengan kedua telapak tangannya, lalu dia masukkan ke dalam lubang itu. Dia ambil, lalu kemudian Santo Agustinus tanya. Nah, apa yang kau lakukan? Saya ingin memindahkan seluruh air laut ke dalam lubang ini. Lalu kemudian Agustinus bilang, itu pekerjaan yang bodoh. Nggak mungkin air laut yang begitu banyak bisa dimasukkan ke dalam lubang yang kecil. Ketika Agustinus berkata seperti itu kepada anak kecil ini, anak kecil menatap wajahnya Agustinus dan berkata begini, demikian juga Bapak. Bapak berpikir secara bodoh. Tidak mungkin Tuhan yang begitu besar Bapak masukkan dalam logika Bapak yang kecil. Tidak akan bisa mampu menampung. Bagaimana caranya? Logika Bapak yang kecil masukkan ke dalam logika Tuhan, pikiran Tuhan yang besar, supaya engkau bisa berpikir selaras dengan Tuhan. Engkau bisa berpikir sama dengan Tuhan, karena logika berpikir Tuhan itu beda dengan logika berpikir itu. Wow, ketika itu Agustinus baru sadar, ternyata selama ini saya bodoh, padahal orang menganggap saya orang paling pintar tapi ternyata bodoh. Seringkali kita seperti itu, saudara. Kita berpikir bahwa
dengan cara berpikir kita mampu mengajari Tuhan. Ya, kita mampu mengajari Tuhan. Coba dalam Roma pasal yang ke-11. Ya, Roma pasal 11. Ayat yang ke-35. Ya. 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikan? Siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Nggak ada orang yang bisa memahami dan mengetahui pikiran Tuhan. Tapi 1 Korintus berkata bahwa kami punya pikiran Kristus. Kami punya pikiran Tuhan. Kenapa? Karena kami punya Roh Kudus. Haleluya. Kita punya Roh Kudus, maka kita punya pikiran Tuhan. Ketika kita punya pikiran Tuhan, maka kita mampu memahami apa yang ada pada diri Tuhan. Wow, itu luar biasa. Dan ini tidak bisa dimahami oleh orang dunia. Hanya orang-orang yang hidup dalam roh yang memahami perkara itu. Rehobot artinya diperbesar, diperluas, dibukakan, semakin diperlebar, saudara. Kalau saudara ingin mengalami berkat yang berbual-bual, sumber mata air tidak pernah padam, ayo perbesar kapasitas, terus perbesar kapasitas. Setiap hari perbesar kapasitas. Puji Tuhan. Sekarang saya mau misi pelayanan, saudara. Saya tidak peduli mau dari mana uangnya, dari mana dananya, saya nggak urusan. Yang penting Tuhan suruh saya pergi, saudara. Saya berangkat. Saya berangkat. Kenapa? Saya mau melayani Tuhan. Saya mau memberi semuanya untuk Tuhan. Apa yang bisa saya beri untuk Tuhan. Kenapa? Karena nafas dan sehat saya itu punya Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, saudara, dalam Kejadian pasal yang ke-26 tadi, ayat yang ke-23. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Dia mengembangkan. Jadi sudah diperluas. Tadi Rehobot dia perluas ke Beersheba. Beersheba itu artinya sumber mata air kelimpahan. Ya, Beersheba itu artinya sumber mata air kelimpahan. Wah, tidak ada tempat yang mampu menampung. Sumber mata air kelimpahan, melimpah-limpah. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya ingin bacakan secara cepat ayat yang kita buka supaya itu menjadi pembandingnya. Yehezkiel pasal 47. Yehezkiel 47, mulai ayat 1. Saya baca secara cepat saja, saudara ya. Kemudian yang membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci itu juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bagian bawah samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan. Mezbah 2. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. 3. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Terus ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian dia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Ayat yang kelima. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Sungai itu keluar dari bait Allah. Bait Allah ke saudara dan saya. Alirkan sungai yang akan terus mengalir. Nanti saudara akan baca selanjutnya.
Kemana sungai ini mengalir, di sana akan kehidupan. Di mana sungai ini mengalir, sepanjang tepi sungai itu pohon-pohon yang tumbuh dengan subur. Pohon-pohon ini buahnya 12 kali dituai dalam 1 tahun, dan daunnya bisa menjadi obat. Artinya, sungai yang mengalir dari bait Allah ini akan membuat hidup semakin hidup dan semakin hidup, saudara. Itu sebabnya nikmati sungai yang mengalir itu, miliki hidup yang berbuah-buah itu, bukan itu hanya bagi Tuhan, tapi bagi saudara dan saya. Karena kita adalah bait Allah yang merepresentasikan pribadi Yesus dalam dunia ini. Hari-hari ini mari saudara, jaga kehidupan saudara, jaga kesucian saudara, jaga kekudusan saudara. Tetap terikat dengan Tuhan, tetap menyatu dengan Tuhan. Jangan putuskan hubungan saudara, jangan renggangkan hubungan saudara dengan Tuhan. Semakin melekat dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Karena nama Tuhan Yesus, hidup yang berbuah-buah seperti sumber mata air yang mengalirkan aliran-aliran air itu, dan yang tidak pernah berhenti. Seperti sungai yang tidak dapat lagi diseberangi. Orang mulai berenang, orang akan menikmati berkat yang berlimpah. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau tinggalkan, tak pernah kau biarkan kami sendiri. Engkau hadir, Engkau menjadi jawaban. Engkau hadir, Engkau mengerjakan mujizat dalam seluruh kehidupan kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkanku sendiri. Kekuatan di jiwaku
silakan saudara angkat tangan saudara. Tuhan mau pakai saudara menjadi sumber mata air yang berbual-bual untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak hanya dalam rumah tanggamu, tidak hanya di lingkunganmu, tetapi banyak orang yang sedang membutuhkan engkau, banyak orang yang sedang memerlukan engkau. Engkau akan menjadi sumber mata air ini yang akan mengalirkan, yang akan mengalirkan berkat kehidupan, berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat umur panjang akan dialirkan melalui hidupmu bagi orang lain. Karena nama Tuhan, ini kami, ini pribadi-pribadi yang mau melayani Tuhan, yang mau menyerahkan hidup untuk Tuhan. Tahun 2023 menjadi tahun kebangkitan dan kebangunan rohani, tahun kemenangan dan tahun pertobatan besar-besaran. Sebabnya pakai umat-umat yang ada di tempat ini untuk menjadi sumber mata air itu bagi setiap orang yang datang itu. Yang haus akan dipuaskan, yang lapar akan dikenyangkan. Di dalam nama Yesus Kristus, perlengkapi umat-umatmu dengan otoritas ilahi, perlengkapi umat-umatmu dengan kuasa urapan baru. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apa berdoa pasang urapanmu bagi setiap umat-umatmu Tuhan. Pakai dengan kuasa-Mu Tuhan, pakai dengan kuasa-Mu Tuhan. Pakai setiap anak-anak muda, orang tua, pria, wanita, semua akan dipakai Tuhan sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kesanggupan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa biarlah setiap umat-umatmu lebih dahulu mengalami mujizat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, sehingga ketika mereka keluar mendampakkan itu kepada banyak orang, itu akan bukti dan nyata Tuhan. Di dalam nama Yesus, mulai dari bait suci Allah, mulai dari gereja Tuhan, mulai dari orang-orang percaya, mulai dari anak-anak Tuhan, umat-umatmu ketebusanmu Tuhan, Tuhan akan alirkan semua itu. Tidak ada gereja yang tidak dipakai oleh Tuhan. Gerejamu akan menjadi terang, gerejamu akan menjadi garam, bahkan gerejamu akan mengalirkan aliran-aliran Tuhan. Di mana engkau ditinggikan, di mana engkau dimuliakan, di mana engkau diagungkan, di situ akan menjadi sumber mata air kelimpahan. Di mana engkau disembah, di situ akan menjadi sumber mata air kelimpahan. Di dalam nama Yesus, engkau akan memunculkan perbedaan itu Tuhan di akhir zaman ini. Orang benar dan orang fasik, orang yang beribadah, orang tidak beribadah, Tuhan akan munculkan itu di hari-hari ini Tuhan. Buktikan dan tunjukkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman, terima kasih buat kehadiran. Kami percaya setiap kami diberkati, yang sakit sudah sembuh, yang lemah berubah, yang punya persoalan masalah sudah ditolong di dalam nama Yesus. Menyertakan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Tanamkan seluruh pengaruh firman dalam hati kami, supaya kami bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Sudah terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan menjalankan persembahan yang kedua. Yesus, nama itu ikat hatiku.
memberkati. Puji Tuhan, kita akan akhiri acara pada kita pada saat siang hari. Kita berdiri bersama-sama saudara. Ebenezer. kasih untuk hadirat urapan dan lawatan Tuhan di sama tengah ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada tamatnya ini. Sebelum kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami pagi hari ini, kami datang berdoa secara khusus untuk umat-umat-Mu yang berulang tahun di bulan Januari. Kami berdoa melepaskan berkat-Mu bagi setiap yang lahir di bulan Januari dan merayakan ulang tahun. Kiranya berkat umur panjang dalam tangan-tangan-Mu, kekayaan hormat dalam tangan kiri-Mu, dianugerahkan dan dikaruniakan kepada setiap mereka yang mengasihi-Mu ya Tuhan, yang cinta dan takut akan Tuhan, yang hidupnya selalu melekat dan bersekutu dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, sebab janji-Mu Engkau akan mengenyangkan dengan umur panjang. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkat kesehatan, berkat kekuatan menjadi bahagia daripada mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk umat-umat-Mu yang sakit ya Tuhan, baik yang di rumah mereka, di rumah sakit. Dari tempat ini kami berdoa dan kami percaya kuasa-Mu belum pernah berubah dan tidak pernah berubah. Mujizat-Mu tetap terjadi hari kemarin, hari dan hari besok ya Tuhan. Sebabnya dari tempat ini kami melepaskan kuasa-Mu, jamah sembuhkan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik yang ada di rumah mereka, baik yang di rumah sakit, di dalam nama Yesus sembuh, sembuh, sembuh. Sehingga akan terjadi mujizat dan kesaksian yang luar biasa dari setiap orang yang mengalami mujizat Tuhan ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang sudah disebutkan nama satu persatu ataupun yang tidak sempat disebutkan ya Tuhan, mereka semua mengalami kuasa-Mu Tuhan, mereka semua mengalami jamahan-Mu Tuhan, mereka semua mengalami lawatan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan sakit penyakit mereka Tuhan, sudah mengangkat dan menggantikan dengan kesembuhan, sudah menggantikan pemulihan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Wikanto Tuhan,
yang rencana akan berangkat ke Singapura tanggal 21 hari Sabtu ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong keluarga ini, rencana untuk bertahun baru Sincia di Singapura, Tuhan juga tolong lindungi segala rencana-rencana mereka. Kami taruh dalam tangan Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna bagi mereka Tuhan, sehingga kehadiran mereka ada di sana di tengah keluarga boleh menjadi berkat, dan lewat kehadiran mereka yang boleh dipermuliakan ya Tuhan. Segala halangan, rintangan, halaukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih dan kekuatan Tuhan melingkupi dan memenuhi seluruh hidup mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan umat-umat yang lain mungkin akan berencana untuk mengadakan tahun baru Imlek kemanapun mereka akan pergi berlibur Tuhan, sertai lindungi Tuhan, hindarkan dari segala hal yang dikehendaki, boleh kembali bersekutu di tempat ini untuk beribadah, berbakti, memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat Ibu Gembala ya Tuhan. Terima kasih beri kekuatan, kesehatan, umur panjang. Biarlah anugerah hikmat bijaksana sorga terus ada mengalir menjadi bagian hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun suami itu sudah panggil pulang ke rumah-Mu Tuhan, tetapi Engkau menjadi penolong, penyerta yang terus memegang tangannya, menuntun langkahnya, dan menerangi jalan-jalannya. Engkau menghantar, membawa kemana Engkau Tuhan, Engkau kehendaki ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak mantu cucu Tuhan, di dalam nama Tuhan, dalam pengcoveran Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam naungan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh jemaat-Mu berikan kesehatan terus menopang, mendukung doa bagi Ibu Gembala Tuhan. Saya terus Tuhan boleh pakai untuk menuntun seluruh domba-domba-Mu kepada jalan yang benar, ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Terpujilah Tuhan yang baik sepanjang tahun 2023 yang sudah kami memasuki 13 hari ini Tuhan, dan 15 hari sampai seterusnya sampai mengakhiri tahun 2023. Kami percaya tangan Tuhan menuntun dan memimpin terus umat-umat-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan akan menjadikan umat-umat-Mu semakin berbuah-buah ya Tuhan, semakin diberkati dan semakin terus kelimpahan dalam anugerah kasih sayang Tuhan. Kemuliaan bagi Engkau di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera bagi kami yang berkenan kepada Tuhan. Sebentar kami berpisah dan pulang, pimpin serta lindungi kami kembali ke rumah masing-masing dengan sehat, selamat, dan tidak bersatu, sehingga dalamnya Engkau dipuji, Engkau dipermuliakan. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah dan bawalah pulang berkat anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih sayang, kemurahan dan yang tunggal Yesus Tuhan, persekutuan, penghiburan kota Roh Kudus yang terus tinggal menyertai, memberkati serta menyelamatkan di sepanjang hari ini, besok kekal, dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah memberkati dan mentamatkan ibadah pagi dan siang hari ini semua. Mari kita nyanyi pujian. Bapak terima kasih. Shalom, selamat siang, selamat tahun baru. Bersyukur kepada Tuhan untuk pagi dan siang hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini dalam ibadah minggu. Dan pada kesempatan ini saya mewakili jemaat GPD Gereja 50 Metlan Tambun Cibitung mengajak, menghimbau kepada seluruh warga jemaat yang belum beribadah kepada Tuhan, kiranya dapat mengikuti setiap ibadah yang ada di tempat ini setiap minggu pada jam 9. Pesan saya, bangkit di tahun 2023, melangkah, yakinkan dirimu bahwa engkau akan menikmati dan meraih berkat Tuhan di tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.